Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kepada jamaah semuanya, bapak-bapak, adik-adik semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan semuanya kepada kita, yang mana kita patut untuk bersyukur kepadanya. Dan juga kemudian salawat serta salam tak lupa mari kita berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, jadi insyaallah pada pagi hari ini kita akan mengadakan kantin subuh, yaitu kajian rutin subuh, yang mana insyaallah pematerinya pada pagi hari ini yaitu beliau yang bernama Kiai Haji Dr. Wawan Rawillah Kamil Eva, yang mana insyaallah yang akan disampaikan adalah mengenai buku karangan beliau, yaitu yang berjudul Terapi Istighfar Mengatasi Beragam Masalah Hidup. Bagi kepada para jamaah semuanya, bapak-bapak dan adik-adik, bagi yang ingin memiliki buku ini, dipersilakan untuk memberikan infaknya sebesar Rp50.000. Insya Allah buku ini sangat bermanfaat dan banyak yang bisa dikaji, terutama pada pagi hari ini, pada subuh hari ini juga kita kedatangan seorang penulisnya langsung, yang mana nanti jamaah semuanya bisa melihat lebih luas lagi mengenai apa yang akan dibahas oleh pemateri kita pada subuh hari ini. Oke, baik, kalau begitu langsung saja. Tapi sebelumnya diingatkan kembali bagi yang ingin memiliki buku ini, dipersilakan untuk bisa berinfak sebesar Rp50.000. Oke, kalau begitu langsung saja teman-teman semuanya, kita bisa mulai. Yang mana yang telah diberikan langsung materinya oleh Kiai Haji Dr. Wawan Rawillah Kamil Eva, kepada beliau oleh Dr. Ali Masykur. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Sadaqallahu azim. Alhamdulillahilladzi farada at-taubata wa harrama al-israr. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-akhyar wa ala alihi wa ashabihi al-abrar. Qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun.
متفق عليه. وفي حديث أخرى: لا صغير مع الاستمرار ولا كبير مع الاستغفار. رواه الشيخان. وفي حديث أخرى: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وفي حديث أخرى: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا خفت عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكر في من عنده. متفق عليه. نويت أن أعتكف في هذا المسجد ما دمت فيه سنة لله تعالى، ونويت التعلم والتعليم والاستفادة والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى والاستقامة وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اشرح لنا صدورنا ونورها بنور الفهم في العلم برحمتك يا أرحم الراحمين. الأعزاء والكرماء والحاضرون، سعادني الله حياتنا أجمعين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kesempatan kepada kami pembahasan silaturahmi kantin subuh pada kesempatan hari ini berkenaan dengan terapi istighfar. Kita akan mulai di halaman 16, arti istighfar. Sebelum membahas tentang istighfar, dalam satu kitab yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau jelaskan bahawa kebahagiaan seorang mukmin itu jika dianugerahi dua anugerah. Yang pertama adalah ridwan, yang kedua ghufran. Ridwan berasal dari kata radhiya yarda. Radhiya artinya keridhaan. Tentu yang dimaksud adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghufran berasal dari kata ghafara yaghfiru ghufran. Ghufran adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan ridwan dan ghufran? Karena ridwan bermakna keridhaan, dan Allah sangat ridha kepada makhluknya yang mampu menjaga keimanan dia hingga Allah wafatkannya. Maka bisa difahami orang yang mendapatkan ridwan adalah orang yang mampu istiqamah menjaga ketaatan dia hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hatta ya'tiyanal yaqin, sampai Allah mendatangkan kematian kepada kita. Jadi orang yang menjaga ketaatan kepada Allah akan dianugerahi ridwan. Siapa mereka? Para sahabat ridwanullah alaihim, karena
digembleng, dididik oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian dalam Al-Qur'an mereka disebutkan radhiyallahu anhum wa radu an. Kemudian yang kedua, ghufran. Karena arti ghufran adalah ampunan, akan dianugerahi kepada orang yang berjuang istiqamah menjauhkan dari setiap larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka komitmen dia menjaga ketaatan anugerahnya adalah ridwan. Komitmen untuk menjauhkan dari setiap larangan anugerahnya adalah ghufran. Semoga tentu perjuangan kita untuk mendapatkan ridwan dan ghufran dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yassarallahu umurana, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya arti istighfar. Istighfar adalah bentuk masdar dari kalimat istaghfara yastaghfiru, bahwa ketika kemudian kita mendengar istighfar, ini menandakan bahwa secara bahasa artinya al-istar, al-ihjab, menutup. Sebagaimana jika ada lubang, supaya kita tidak terjerumus kepada lubang itu, maka kita upayakan untuk menutup lubang itu. Maka istighfar adalah sebuah upaya untuk menutup dengan tidak mengulangi kesalahan itu, mengambil jalan yang sesuai dengan petunjuk yang memberikan petunjuk, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti ke depan ada penjelasan seseorang yang rajin istighfar tapi masih mengulangi kesalahannya, maka sungguh istighfarnya itu adalah istighfar yang dusta. Ya, kalau diilustrasikan itu seperti orang yang mengkonsumsi STMJ, bukan STMJ susu telur madu jahe. Kelihatannya enak nih habis ngaji ya. Tapi yang dimaksud dengan STMJ di situ adalah sholat terus maksiat jalan. Maka ketika dia masih sholat terus tapi juga tidak luput dari maksiat yang masih jalan, maka sungguh dia belum istighfar. Imam Ar-Raghib berujar, al-ghafru adalah pakaian yang dikenakan untuk melindungi pemakainya dari kotoran. Yang dimaksud dengan kotoran adalah kesalahan dan dosa. Artinya seseorang yang beristighfar, istighfarnya itu seharusnya dijadikan sebagai benteng untuk menjauhkan dirinya dari melakukan kesalahan. Ya. Saya mendapati ada ungkapannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa arda. Beliau mengatakan bahwa seharusnya seseorang yang rajin ibadah itu diiringi dengan ketidaksukaannya dia kepada maksiat. Jadi ukuran nilai kita bisa dilihat dari pendapatnya sahabat Ibnu Abbas. Jadi ketika kita mampu menjaga amar ma'ruf, maka dia juga harus berkemampuan untuk nahi munkar, minimal untuk dirinya sendiri. Sehingga kemudian Rasul ingatkan, fabda binafsik, mulailah dari diri sendiri.
Istighfar adalah permohonan dengan ucapan dan perbuatan. Jadi tidak bisa disebut istighfar hanya astaghfirullahaladzim. Kalau dalam redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam Musnad Ahmad itu, sayyidul istighfar yang dibiasakan, apalagi dibacanya inda thulutsail awakhir, di sepertiga malam terakhir. Bahasa olahraganya apa itu injury time. Nah, justru di injury time itu akan dapat menentukan keberkahan kita setelah itu, sebagaimana akan menentukan nasib kita setelah injury time itu ditandai dengan wafat kita. Kita tidak ingin pagi mukmin kemudian sore ghairu mukmin. Saya ingin mengambil bahasa yang tidak mendatangkan perselisihan. Ya. Saya tidak berkenan kemudian menyebutkan ada yang pinter dengan ada yang awalnya B akhirnya H gitu, tidak. Tapi saya sering menggunakannya dalam bahasa tulisan-tulisan itu, pinter dengan yang belum pinter, mukmin dengan ghairu mukmin. Ya. Karena zaman sekarang ini pencernaan kita ini mayoritas terganggu. Ya, saya menggunakan bahasa penulis nih. Jadi pencernaan itu fungsinya apa? Pencernaan kita ini fungsinya apa? Diharapkan dengan mencerna bahwa makanan yang masuk ke bagian yang memang difungsikan untuk menerima hasil cernaan itu adalah makanan yang terbaik. Yang terjadi pencernaan kita ini banyak yang terganggu, langsung ditelan gitu. Bahasa Prancisnya itu dilegleg gitu. Tidak dicerna dulu, sehingga kemudian yang terjadi salah faham. Sudah tidak mendapatkan pahala ghibah. Ya. Maka doakan, kami sedang meracik ada satu kitab 117 halaman tapi isinya sangat bermakna. Namanya Tanwirul Qulub. Ya, litmi'nanil ghuyub. Tanwirul Qulub itu adalah satu ikhtiar untuk terus menjaga cahaya itu masuk ke dalam hati. Nah, itu karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Imam Al-Ghazali berpendapat yang dimaksud dengan Al-Ghaffar, Maha Pengampun, adalah zat yang mampu menampakkan yang indah dan menutupi yang buruk. Subhanallah, ketika saya sebutnya ini Mas Aris apa Bang Aris apa Pak Aris ini? Kalau sudah Syekh, subhanallah, ini dah subhanallah. Bukan hanya di atas doktor, tapi di atas abuya. Ya. Ketika kami belajar tadi, doa yang kami bacakan itu adalah bagian dari ijazah doa yang diijazahkan oleh guru kami, namanya Profesor Dr. Abdurrahman As-Saghaf. Ketika kami mengikuti namanya ijazah kitab beliau, namanya Silsilatu fi Ilmi Usulil Fiqhi. Ya, yang kemudian kita bikin buku namanya
Muqaddimah Usulul Fiqh. Tadi itu. Ya. Kata beliau, ajaztu lakum an bidayatit ta'lim an tatakallama anta bi kalami hada. Kemudian kita jawab qabiltu tadi, nawaitu ta'alluma wat ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Itu bagian dari bagaimana menggiring pikiran kita bahwa hadirnya kita ke tempat ini untuk ngaji. Sehingga kemudian tala'ubnya, canda-candanya juga canda-canda ngaji. Kalaupun kemudian ada hasil, adalah hasil ngaji. Sehingga kemudian ketika belum bisa membuktikan hasilnya itu, maka sungguh dia belum ngaji gitu. Kembali ke pencernaan, apakah sama semua pencernaan kita? Tentu tugasnya sih sama, cuman cara pencernaan yang Allah titipkan di tubuh kita itu mungkin tidak sama. Maka ya outputnya itu bisa beda. Kalau kita bikin tulisan kan, variabel yang kemudian menjadi dasar tulisan itu ada input, ada outputnya. Mungkin outputnya beda. Kawan kita ini duduknya di depan, tapi kok masih STMJ aja. Berarti wujuduhu ka'adamihi. Wujuduhu ka'adamihi itu artinya dia ada tapi dianggap tidak ada. Ya. Itulah yang membuat kemudian Ar-Raghib jelaskan ketika beliau mendapati muridnya, syarahtu ana marratin wa marratin wa uraji'uhu ma syarhu ana. Saya itu menjelaskan kepada murid ini berkali. Saya ulangi lagi. Wa uraji'u, ulangi. Walakin lam yaf'alhu, tapi tetap masih apa bahasanya itu yang sulit mengerjakan itu apa? Malas ya. Wah. Kenapa? Karena tadi daya cernanya tidak bagus. Oleh karena itu supaya daya cerna bagus, guru kami beliau Abdurrahman As-Salaf dari Darul Mustafa itu di Tarim itu menggiring supaya kemudian zahir batin itu berada di masjid. Karena bisa saja jisimnya ada di masjid tapi rohnya, maka guru kita sudah mulai tadi dengan wirid di pagi hari tadi. Jadi Al-Ghaffar adalah zat yang mampu menampakkan yang indah, yang baik dan menutupi yang buruk. Sungguh yang membuat saya masih dipercaya hadir ke sini bukan karena ilmu saya, tapi karena keberkahan Allah Subhanahu wa taala menutupi aib saya. Wallahi di wilayah itu. Apalah seorang Wawan itu yang saya pribadi tidak pernah terlalu memikirkan penyebutan nama itu. Ya. Kadang-kadang karena urusan kurang baiknya pencernaan kita juga, salahnya tersebut nama itu jadi, saya ulangi, ini memang pengaruh ini, waktu ini pengaruh. Dan tanggal juga pengaruh terhadap konsentrasi. Ya. Ya, saya ulangi. Kan dari awal saya sering ungkapkan pencernaan. Ya, di antara saudara kita di Indonesia ini karena terganggunya pencernaan informasi, pencernaan apa, sehingga kemudian hoax diterima. Ya. Saya kembali kepada alat komunikasi lama lagi saya, yang mungkin kalau Android ini maksimalnya berapa jam itu kalau terus menerus dipakai. Ini kayaknya nih ahli IT nih.
Kalau dari struktur tubuhnya ini seperti apa? HP yang terbaru yang dilipat itu. Saya tidak mau sebutin merek nanti dagang itu. Ya. Jadi berapa jam kalau HP seperti ini? Sehari semalam? 2 jam kalau terus dipakai. Kekuatan baterainya lebih ya. Saya punya HP peninggalan almarhum abi saya, itu sampai 3 hari 4 hari masih. Saya kembali ke itu. Walau sewaktu-waktu ahyanan saya lihat ada WA atau tidak. Kenapa? Karena teknologi yang muncul di Android ini luar biasa, mengganggu pencernaan saya. Apalagi di dalamnya ada fitur-fitur tertentu ya, yang kalau kemudian berada di tangan yang pencernaannya salah, walaupun ma'ahdur ila as-sawa'iq katanya, ila al-aswaq ma'ahdur, ana fil bait, saya enggak berangkat ke pasar, enggak supermarket, saya di rumah, tapi itu belanjaan datang terus itu. Ya, makanya candaan guru kami itu hati-hati nih. Banyak di antara kita tidak selamat hanya dengan urusan jari. Ya, diingatkan dalam surat Yasin pada salah satu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Hati-hati istri kita nih. Ya, PPKM, lockdown di rumah terus, tapi ketak-ketik. Ya, hadir kiriman dari utara, COD ya. Hadir dari selatan. Hati-hati itu. Ya, sehingga kemudian membuat kita tidak ditutup lagi aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa adalah bagian dari sejumlah keburukan yang Allah tutupi dengan menyibakkan tirai penutup di dunia dan memaafkannya di akhirat sehingga tidak tersiksa, karena sebab salah satunya adalah bikathratil istighfar, karena kita sering istighfar. Guru kami jelaskan, wala tayasu min rahmatillah, ay an takuna anta tayaqqanuka fi ibhatir ridha bitayaqqunin fadhihin. Jangan khawatir. Ini kalau ingin membesarkan hati kita pribadi di sepertiga malam terakhir, atau mungkin nanti ba'dal isyraq kita berkhulwat kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan hati kita. Yakinkan diri kita bahwa peluang surga itu sangat terbuka lebar, dengan kunci apa itu? Menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau diukur value yang kita miliki untuk mendapatkan surga itu kira-kira imbang atau tidak ya? Deposit nilai. Semisal kami waktu kuliah itu harus mendapatkan nilai TOEFL itu minimal 450 itu. Karena memang harus membuat jurnal yang dipublikasi di internasional, 3 jurnal, kemudian 5 jurnal di nasional, dan jurnal itu harus di backup dengan TOEFL sama TOEFL gitu. Kalau TOEFL berarti English ya. Kalau TOEFL berarti Arabic pas tengah. Ya. Diilustrasikan kepada nilai surga 4,5. Kalau kemudian begitu dihitung itu udah habis-habisan itu. Itu dengan duha, dengan sedekah, dengan selalu menjaga ihsan kita kepada jar, kepada tetangga. Kita tidak menjadi jarsu. Kalau dalam kitab Mukhtarul Ahadits Sayyid Al-Hasimi itu 2 hal yang akan membuat dia tergelincir.
itu adalah salah satunya menjadi jarsu, menjadi tetangga yang buruk. Ya. Bahasa Cibarusahnya itu apa ya? Trouble maker. Selalu bikin masalah. Kita sudah jauhkan itu. Pokoknya takwa lah. Ternyata sudah dihitung habis-habisan nilai kita 400. Itu maksimal. Berarti kurangnya 50. Mending kalau kurangnya 1 atau 2. Tapi kan dalam pemilihan kita ini lebih 1 saja bisa menang gitu ya. Betul ya? Apakah kemudian baik atau tidak baik caranya? Yang penting lebih. Ini kurangnya 50, maka tentu masyaqqah, sulit. Maka guru kami jelaskan, jangan putus asa. Imanmu itulah yang akan mendatangkan turunnya ridwan dengan apa tadi? Ghufran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu akan bermasalah kalau kemudian kita umbar. Umbar itu apa ya? Di blow up gitu ya. Saya tenang-tenang aja, saya yakin surga lah. Kenapa? Saya iman. Itu yang pencernaannya masalah itu. Ya, tetap kemudian tidak boleh diumbar. Ya, karena tuthiru ka ila riya, karena menyebabkan riya. Tapi dalam hal khalwat kita kepada Allah, membesarkan keyakinan kita pribadi, itu yang harus kita munculkan selalu. Sebagaimana di 2 bulan yang lalu kan saya di wisuda mendapatkan gelar namanya LC. LC itu lulusan corona. Ana asyuru usbu'ain wallah. Jadi saya terkena itu 2 minggu. Ya, maka kemudian Abi katanya punya gelar baru sekarang, LC. Lulusan corona katanya. Ya. Itu kan berkenaan dengan imun dan iman. Hatta siapapun jika terkena ujian itu, maka imun dan imannya bisa tidak seimbang. Ya. Bagaimana kemudian sikap dia bersabar ketika penciumannya hilang, perasaannya hilang, badan pegal-pegal, ya, mata buram, subhanallah, pendengaran terganggu. Saya baru tahu itu setelah saya menganalisis terhadap diri saya, bahwa orang yang gak punya perasaan itu kayak gitu. Saya baru tahu. Kan orang yang terkena COVID-19 itu hilang perasaannya. Maka saya baru tahu tuh kalau orang gak punya perasaan kayak gitu. Kan ibrahnya seperti itu guru ya. Beliau sampaikan tadi tuh dalam pembacaan haditsnya itu. Luar biasa itu. Ya, mudah-mudahan Allah masukkan kita keberkahan ilmu yang guru sampaikan ke kita itu. Saya baru tahu hadirin bagaimana nggak punya perasaan itu kayak gitu. Gelisah gitu kan. Itu dikasih makan. Pokoknya Bi katanya, kata adik, saya punya adik alhamdulillah dokter, harus banyak makan. Banyak makan, hatta 4 sehat 70 sempurna sekalipun. Itu la nash'uru. Tidak ada apa? Iya. Akhirnya tadi analis. Oh kayak gitu, orang gak punya perasaan itu kayak gitu. Diomongin apapun, summum bukmun umyun. Oh itu. Ya Allah tuh. Tapi adik saya lepas. Allah panggil karena pemiliknya. Tapi insyaallah la nakhaf wa la nahzan. Ana najih di PCR. Nanti kalau udah dengar corona itu, Ustaz ngaji. Tersebar semua nih katanya. Insyaallah sudah selesai. Ikhtiarnya sudah. Saking bersemangatnya karena saya dapati kabar insyaallah naftah bimanazahil mu'tamirin Ustaz katanya. Tapi syaratnya harus vaksin.
Wah, tadinya enggak juga saya cari itu. Karena semangatnya mustaq, rindu sekali kepada Nabawi, rindu sekali kepada Ka'bah. Ya, saya datangi, apa nih vaksinnya? Terserah Ustadz katanya, Ustadz mau yang mana nih? Ada Sinovac, ada Pfizer, ada Moderna katanya. Nah, saya telepon adik saya, Pfizer aja kak, Moderna katanya. Kalau kayaknya nanti akan nggak siap lah kalau Moderna katanya. Saya candain adik saya, oh saya siap. Wong Moderna banyak di rumah saya. Oh, nyebutin merek ya. Mohon maaf. Katanya kan berdebar-debarnya lebih dibanding Pfizer gitu. Nah, karena Sinovac sempat tidak dapat legitimasi dari KSA gitu, maka tentu kita pilih Pfizer. Ya, makanya ana isti'dad dan taman, saya sudah siap. Saya bilang ke kawan saya, kapan tuh paspor saya berfungsi lagi? Nah, begitu dikasih tahu, Ustaz, alhamdulillah fungsi paspor Ustaz minggu depan akan bisa dilakukan. Untuk apa? Memperpanjang. Kenapa? Karena habis masa paspornya. Tetap saja belum umrah. Yang kedua, hakikat istighfar dan sebab-sebabnya. Jadi tadi kesimpulan makna istighfar itu adalah di halaman 17, bahwa karena sebab Allah lah yang mampu menampakkan yang indah dan menutupi yang buruk. Karena wasilah istighfar itu Allah, zat yang berkehendak mencurahkan rahmatnya kepada kita, menampakkan yang baik dari kita, menutup aib kita. Kalau Allah saja yang banyak, ini bahasa penulis ya, kalau Allah saja banyak yang dizalimi, masih tetap ajak mencurahkan rahman rahimnya kepada kita, hatta bahkan yang tidak beribadah sekalipun itu banyak yang lebih sugih kan. Ini menandakan bahwa Allah itu tidak ada yang dapat mempengaruhinya. Hatta tingkah laku kita ini tidak bisa membuat Allah Subhanahu wa taala terpengaruh untuk sehingga kemudian bergeser kasih sayangnya dikurangi, tidak. Ini menandakan kepada kita seorang mukmin yang mustaghfirin, dia tidak boleh situasi dan kondisi itu mempengaruhi keajegan ibadahnya kepada Allah. Ya. Ada yang bertanya ke kami ketika walimah, Ustaz, ada tidak dalil yang membolehkan kami ini jamak qashar ketika walimah? Ya, menemani putra putri ketika dipajang gitu ya. Nah, karena sulit Ustaz katanya kalau kemudian di waktunya kami ganti kostum, kami harus pasang apalagi menggunakan pakaian adat itu katanya. Boleh enggak jamak qashar? Wah, ini bagus juga pertanyaan ini untuk bikin buku kata saya. Saya kalau lihat wajah-wajah panjenengan aja menginspirasi saya bikin buku gitu. Sudah ada list itu. Oh, saudara kita di Indonesia ini banyak salah paham, terjadi kekerasan, tidak menjaga kebersamaan. Oh, tadi persoalannya karena terganggu pencernaannya. Wah, ini bagus juga ini. Terapi pencernaan. Perspektif Al-Quran surat Al-Fatah 29 semisal. Itu kan bisa dibikin buku. Jadi hadirin, mari kita minta kepada Allah agar Allah masih berkenan menutup aib kita. Nah, oleh karena itu, karena Allah saja menutup aib kita, maka kita wajib menutup aib saudara kita. Siapa orang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan tutup aibnya di hari kiamat. Abu Qatadah, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Syekhani meriwayatkan hadis ini. Siapa orang menutup saudaranya,
menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan tutup aib dirinya di hari kiamat. Caranya apa? Tadi al-khuruju minal khilaf mustahabbun. Perkara apapun yang menyebabkan dia kepingin komen saja, itu dia hindarkan. Ya, oleh karena itu la nakhrud illa bil manafi'. Ada ungkapan sederhana itu, la nakhrud illa bil manafi'. Kita tidak memerlukan untuk keluar rumah kalau tidak mendatangkan kemanfaatan. Saya kira satu sisi bukan karena saya orang pemerintah, karena digaji oleh pemerintah, tidak. Saya kira PPKM ini penting juga untuk kemudian kalau kita ditarik, manfaatnya adalah mengurangi apa tadi? Kan ada berapa M itu? Ada berapa M itu? Kalau yang diambil kan 17 M. Berat itu. Kalau kita hanya diminta berapa M? 5 ya. M1 mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua memakai masker. Yang ketiga menjaga jarak. Termasuk keempat menghindari kerumunan. Saya kira itu kalau difahami secara batiniah, menghindari kerumunan itu berarti memikirkan bagaimana yang kita lakukan ke depan itu adalah benar-benar yang akan mendatangkan manfaat kan. Ini kan kerumun juga. Tapi kalau tidak mendatangkan kemanfaatan maka kita hindari. Hakikat istighfar, ingatkan saya ini kalau waktunya habis, karena dari gaya duduknya kan sudah mulai tidak lagi ajak. Hati-hati ini batal wuduknya nih. Karena kata Imam Ramli, taghayyuru fid duburi fataghayyuru bil wudu. Jadi yang menyebabkan tidur akan menyebabkan wudhu kita batal itu manakala dubur kita ini tidak ajeg. Hati-hati nih yang sudah mulai bergerak-gerak, ini batal kelihatan wudhunya. Ya. Jadi hadirin, hakikat istighfar. Bahwa hakikat istighfar itu adalah Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita, ya, lihat surat Yusuf surat ke-12 ayat 53, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Ya, hakikat istighfar itu tidak ada makhluk Allah yang tidak lepas dari kesalahan. Sehingga kemudian di halaman 19 itu ada hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis Tirmizi, kullu bani Adam khata'un, setiap keturunan Bani Adam itu berpotensi untuk melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fudail bin Iyad rahimahullah berujar, istighfar tanpa hengkang dari dosa adalah tobat pendusta. Jadi oleh karena itu saya punya kawan itu benar-benar di rumah saja sekarang. Kalaupun keluar sangat selektif gitu. Kenapa? Karena ketidakmampuan saya, Ustaz, katanya. Kalau keluar mampu menjaga apa yang saya sudah kumpulkan itu hilang dengan mudahnya. Kan ngumpulin pahala itu diilustrasikan sama seperti kita bangun masjid al-islah kita ini. Apa langsung gejlik temewew gitu ya. Mohon maaf ini bahasa kampung saya gitu. Bahasa syariatnya kun fayakun apa begitu kan tidak. Pondasi dulu. Mondoknya kami sedang bangun ini apa pesantren ini. Pondasi dulu. Pondasinya juga sudah kami jalannya jauh kan, di sehari semalam itu manggul material, belum ngebangun itu karena jaraknya kan jauh, tidak masuk mobil itu. Tapi menghancurkan masjid ini itu ajlan muajjalan, itu lebih cepat dibanding membangunnya. Ngumpulin pahala kita ini, ya Allah, saya rasakan betul panjenengan ya. Jam 3:15 dari kediaman kami di Jonggol itu
Itu subhanallah. Pokoknya apa aja lah saya keluarin dari lisan saya, yang penting benar. Kenapa? Ngantuq. Ana sawak nafsi. Karena saya bawa mobil sendiri. Aduh, udah jendela kanan kiri depan belakang itu dibuka masih ya kan? Sama seperti panjenengan datang ke masjid ini, salat subuh jamaah, qabliyah subuh afdhalum minad dunya wa ma fiha, kemudian ngaji. Kan bukan perkara yang mudah ini, berlelah-lelah, bercapek-capek. Kan enggak mudah denger itu. Kepinginnya didengar kan? Ini masalah pencernaan lagi nih. Enggak mudah. Ini luar biasa. Sehingga kemudian Abu Hurairah sempat mengatakan, "Ishhadu bi annal mu'minina alladhina yadkhuluna al-masajida bil manafi'i." Saksikan bahwa orang yang menjaga kehadirannya ke masjid untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, karena di masjid juga ada potensi melakukan yang tidak bermanfaat, ghibah. Ya Allah, ya, andai saya punya rezeki kemudian tinggal di sini kan jauh lebih mudah. Kenapa? Karena nggak nampak kendaraan yang saya bawa itu kadang-kadang berpengaruh, Pak. Terhadap analisis jamaah itu berpengaruh. Benar, pencernaan lagi. Karena kan kami peneliti, Pak. Ya, peneliti itu kan empiris. Ya, faktual, tidak boleh hanya dasarnya teori ini, teori itu, tidak. Faktanya begini. Kalau ini saya pernah cerita, saya ulangi sekian kali. Saya pernah mengajar di sekitar Cikarang Baru ini. Kebetulan biar tidak terdengar oleh merek tetangga begitu. Kebetulan saya pakai mobil tertentu tahun 94. Kan nggak ada, saya nggak ketemu di mobil ini Matic gitu. Saya nggak ketemu. 94 1,5 cc-nya itu. Nah, kebetulan ada ustadz kedua yang pakai merek lebih. Ya. Ini saya bukan apa-apa nih, ini curhat yang lama saja. Kemudian, "Assalamualaikum Pak," saya bilang. "Ya, Pak Haji. Saya parkir di mana?" "Sana saja, Pak," katanya. Sayangnya saya tidak nulis di kaca itu, "Saya Ustadz," gitu. Nah, saya lihat, saya perhatikan, "Pak, itu bisa Pak sedikit." Enggak. "Bapak sana aja," katanya. Nah. Saya agak jauh ya, kalau melangkah mungkin bisa 50 langkah lah perkiraan saya. Dengan dekat itu ya mungkin 5 langkah, sepersekian persennya. Ketika kemudian acara terdengar, kan 50 langkah terdengar itu sound system itu. Kita doakan Wawan yang diundang, belum kelihatan. Ya, kita doakan mudah-mudahan sampai ke pengajian kita ini dengan selamat. Dalam hati, amin. Karena saya sudah di sini. Kemudian saya begitu kemudian dipanggil kedua kali, saya tidak enak, saya datang, saya temui yang parkirkan itu. "Pak, kenapa saya tidak boleh parkir di situ, Pak?" "Nanti," katanya, "ada ustadz yang pakai mobil ini," katanya. Itu disebut itu. Warna hitam, parkir di situ. "Pak, saya juga ustadz, Pak." Saya bilang gitu. "Kenapa enggak di situ?" "Enggak, Bapak di sana aja." Kan jadi sensitif, Pak. Ya, bahasa anak muda kita baper gitu ya. Apa saya mobilnya tua itu. Lantas di sana, harusnya yang tua kan lebih dekat. Ya, benar kan? Makanya kalau sudah tua jangan jauh-jauh dari masjid. Yang mobilnya bagus harusnya lebih jauh karena dia lebih fresh gitu. Ya. Maka perkara-perkara itu yang perkara fisik itu yang harus kita perkuat iman kita itu.
Ada pengajian dibumbui dengan arisan, berjejer mobilnya itu. Saya diundang. Kemudian sambutan ketua panitianya, Ustaz Wan, alhamdulillah jamaah kita berkah. Ya, paling minimal mobilnya mereknya ini awalnya A, ujungnya A gitu. Kata saya, mobil yang awalnya A, ujungnya A saja menurut saya mewah itu. Tapi kok paling minim katanya dibanding dengan yang punya motor, dibanding yang punya sepeda. Hadirin, saya tutup penjelasan ini dengan saya mengajar dari rumah ke satu sekolah itu sekitar, kalau ditempuh dengan motor yang kekinian paling 5 menit. Tapi dengan motor ini nyaris setengah jam. Padahal dekat. Motor ini tahun 71. Ya. Kalau ini terpaksa saya sebutin lah, karena mungkin tidak semua punya ini. Ya, Honda 90, tangki merah, faktur masih lengkap. Itu ngengkol biar nyala itu nggak mudah. Sudah nyala, si selahnya ngabetrik. Apa itu ngabetrik gitu? Kena mumuncangan, kena apa? Kena mata kaki. Kan itu besi. Beletak, Allahu Akbar. Udah begitu nyala, langsamnya nggak stabil. Sehingga setiap saya nyalakan motor ini, saya terpaksa bermodalkan lakban. Biar di selatong, sehingga kemudian itu alon-alon jalannya. Kenapa? Karena kalau digeber, tahu dong, tahun 71, watir juga, overhaulnya bahaya ini. Ya, tapi tidak ada yang saya lihat nih, karena analisis peneliti, tidak ada yang saya perhatikan, kebetulan saya lihat yang tidak melihat kendaraan itu. Pasti melihat. Begitu dikejar oleh, kayaknya terpaksa saya sebutin merek, Kawasaki, oleh Vixen Yamaha, oleh Honda sendiri yang adik kelasnya ini CBR gitu. Alhamdulillah saya tidak sakit hati. Wallahi nggak sakit hati. Karena kalaupun sakit hati tidak bisa ngejar. Tuh. Kenapa? Kan sewaktu-waktu perlu Pak kita diberi pelajaran oleh hal seperti itu. Tapi begitu kita lihat, kita pakai Land Cruiser, ada di atasnya Hammer, masih belum bersyukur. Land Cruiser saja 1 sekian M gitu kan. Hammer nih Hammer Hammer. Bagaimana melihat Avanza tadi? Bagaimana melihat Xenia itu? Makanya patut kiranya istighfar itu kemudian dibekali oleh fakta faktual yang bisa mendukung istighfar itu ajeg. Begitu. Jalisul ulama wa khalitul kubara, ya, wa mutasawiyal bil fuqara. Sering-sering ya mungkin kita berdampingan dengan pejabat, bagaimana pejabat itu sikapnya. Sering-sering juga dengan ulama, sering-sering juga dengan fuqara, biar kemudian kita bisa menganalisis kenapa kok masih petatang petiting begitu ya. Kan perkiraan pendukungnya kan beliau mungkin berumur panjang. Ini analisis saya. Sehingga kemudian walaupun didukung oleh perundang-undangan yang membolehkan dia untuk mengambil wakil, saya tidak bicara bupati yang lain ya. Saya bicara bupati Bapak ini. Ya, yang Allah panggil kemarin itu. Saya pernah ketemu dengan beliau ketika diundang di Ramadan. Iftar jama'i, ya, dengan syarat nggak boleh bawa HP karena khawatir merekam katanya. Ini sedang pembatasan tapi saya diundang. Saya tanya Pak Wakil yang kemudian jadi bupati, Pak Wakil kok nggak pilih
Pak Bupati, kok enggak pilih wakilnya? Enggak, saya bisa sendiri, bismillah. Ya. Analisis saya mungkin yakin betul bahwa dengan soloran ini dia menjadi pemimpin sendiri, ya bisa atasi semuanya. Ya. Beliau tidak tahu bahwa yang punya umur itu bukan partainya, ya kan? Yang punya umur siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kemudian PJ sekarang kan bukan dari partai, gigit jari kan partainya. Sudah keluarin dana besar kan? Dengan satu analisis ajeg sampai tahun berapa itu? Kabarnya kan pilkada serentak diperpanjang itu. Disitulah kemudian kita harus tahu diri bahwa bagaimanapun khiyar manusia harus didekatkan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang sementara bisa disampaikan. Saya sengaja tidak selesaikan biar saya bisa bersilaturahmi kembali. Ya. Jangan sampai bahasa ini mengganggu pencernaan kita nih. Jadi baru sampai tadi ke hakikat kenapa istighfar, karena kita harus tahu betul bahwa tidak ada di antara kita satupun yang maksum selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang maksum, maka kenapa harus kemudian mempersoalkan orang lain? Ya, tetap walaupun amar ma'ruf nahi munkar dilakukan. Saya sekarang pengen ngurusin diri saya sendirilah. Kesalahan apapun yang dilakukan tetangga saya nggak perlu pedulikan. Itu juga tidak tepat. Ya, sehingga kemudian ditutup dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas kita mengingatkan kesalahan orang lain itu dengan mengambil tugas Rasulullah, wa ma 'alaina illal balagh, wa ma 'alaina illal balagh. Tugas kita hanya menyampaikan, mengingatkan. Termasuk hati-hati yang punya rumah sewa, rumah kontrakan, diingatkan terus jamaahnya. Diingatkan jamaahnya, yakinkan bahwa yang mukim itu kalau memang laki-laki perempuan pasangannya, kalaupun belum punya pasangan tentu tidak sebebas mengingatkan. Ya, sebagaimana istri kita kan tidak tahu apa yang kita lakukan di luar rumah. Ya, maka istri kita tawakalnya kepada Allah luar biasa. Demikian juga kita terhadap istri kita. Saya kira itu sementara yang bisa disampaikan. Jika memang masih diberi kesempatan, kita lanjutkan. Ada tanya jawab, ada mungkin perbaikan apa yang saya jelaskan. Karena untuk li islah sebagaimana nama masjid kita ini, untuk perbaikan. Wa ma billahi at-taufiq wal ridha wal inayah. Masih ada waktu? Mungkin ada pertanyaan, Pak. Ya. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, apakah benar kalau istighfar itu membuka pintu rezeki? Terus kapan sebaiknya istighfar itu dibaca? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang kalau dalam analisis saya ini nilai SKS-nya ini 7 SKS, Pak. Jadi nanti ingatkan kembali, ini baru 1 sampai 2 SKS jawabannya. Nanti Bapak bisa dilihat di lembaran tidak bernomor. Kalau dari cover itu halaman ketiga, saya mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat ke-71, surat Nuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal. Jadi pertanyaan beliau, apa kemudian istighfar itu dapat mendatangkan rezeki? Insyaallah.
Ya, ditandai dengan rezeki itu wa yumdidkum bi amwal. Kebutuhan harta kita Allah akan cukupkan. Ya. Kita mintanya kan cukup. Ya. Jangan sampai kemudian salah. Ya. Bukan banyak menyangkut harta itu. Cukup. Cukup itu indikasi awal berkah. Ada doa yang sangat masyhur yang para sahabat kemudian ikut mendawamkannya itu. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan. Kita minta banyak itu di ilmu. Tapi dalam harta wa barakatan. Bacanya boleh dalam dua redaksi, boleh fi rizqi atau fir rizqi. Nanti di kesempatan lain atau guru kita yang akan menyampaikan, karena penempatan kalimat nakirah dengan ma'rifat itu maknanya beda. Jadi Allah akan anugerahkan kepada panjenengan kita semua yang mendawamkan istighfar. Pertama, rezeki dalam bentuk amwal. Yang kedua, banin, keturunan. Ya. Saya pernah menemani istri saya bikin kue kesenangan saya, namanya pancong. Ya, ditaburi gula itu, anget-anget, pakai kopi careh. Ya. Kopi careh itu apa kan? Kopi luwak. Ya, pagi-pagi begini, subhanallah. Analisis saya, ketika orang tidak berkemampuan baik dalam meracik ya bahan-bahan kue pancong itu, maka hasilnya mual nandek katanya. Ya, nggak bagus itu, tidak terbentuk. Kayak saya langganan sorabi hijau itu dekat rumah Ustadz Taufik gitu ya, sebelah kiri keluar dari rel itu ada rasa pandan dan durian. Hati-hati netes nih. Maksudnya setelah ini mari kita ke sana gitu. Ya, kenapa sampai enak begitu? Karena racikannya itu cakep. Ya. Jadi dengan istighfar Allah akan berikan rezeki, harta yang cukup, keturunan yang cakap, ya. Wa yaj'al lakum jannat, Allah akan berikan jannat bermakna, Imam Qurtubi jelaskan dalam tafsirnya, jannat bermakna sa'adah, sakinah, ketenangan. Ya, ketika Allah anugerahkan kita masalah, likulli hammin farjan, Allah sertakan jalan keluar. Kan sebuah keniscayaan kalau kita hidup nggak punya masalah, karena hidupnya kita saja bermasalah kan. Ya, kalau nggak ada masalah kan nggak perlu makan. Ya, jadi kita minta kepada Allah dengan wasilah istighfar itu, maka Allah akan berikan jannat, ai sa'adah, kebahagiaan, ketenangan. Ya, seusia saya, kalau guru saya bilang ini sedang cenghar-cengharnya katanya gitu, sedang gagah-gagahnya. Ya, 45 itu kan fi ziyadah ma'lish, kan bisa tuh. Saya sengaja tidak pakai mic biar yang di belakang tidak mendengar, karena khawatir terganggu pencernaannya. Kan usia begini, usia cenghar, usia sedang on fire gitu. Kata guru saya, ma fi ziyadah inta fi zuwaj, katanya. Kamu kok ndak nambah-nambah ini katanya. Setelah ini saya nyalain lagi. Ya. Saya bilang, ya Sidi, ma azid fi zuwaj, ufakkir. Ya, fit mi'nan, bahwa Tuan Guru, kenapa saya tidak melakukan itu? Saya pada pikiran sekarang satu saja yang saya kepingin lakukan dan dawamkan, mencari ketenangan. Nikmat belum tentu tenang panjenengan.
Kalau tenang, insya Allah sudah pasti. Lokasi tempat yang kami rencanakan untuk pesantren kami itu di jalur puncak 2 Gunung Batu, yang menjadi alternatif sekarang untuk memecah kemacetan oleh Bupati Bu Haji Ade Yasin. Satu waktu saya sedang silaturahmi ke jamaah saya punya ikhtiar warung, itu yang mau ke puncak lewat Gunung Batu itu, puncak 2 itu, berkunjung mungkin beli minuman ringan. Assalamualaikum Pak, saya bilang gitu. Pak Haji, ngopi juga? Insya Allah, kata saya, sedang dipesan. Izin Pak, mau tanya, mau kemana? Mau ke Taman Bunga katanya ya, Cipanas ya. Iya. Kok lewat sini? Lewat sana ada ganjil genap Pak Haji, katanya gitu. Nggak bisa, lewat sini bisa. Oh, semoga selamat Pak. Kalau boleh tanya lagi, mohon izin, untuk apa ya ke puncak itu? Saya mau cari ketenangan. Oh, ya kan? Ya, ketenangan. Padahal berangkatnya aja udah nggak tenang. Nggak tenang itu berangkatnya. Mobil-mobilnya dewe, tapi ora iso. Bener gak itu? Ya harus menghindar di pengetatan itu. Jadi tadi kenapa kemudian laisa biziyadah, mencari tenang. Ya, karena kalau ini saya berani pakai mic. Karena ingatlah, istri-istri kita itu, perhatikan bahasanya. Karena istri-istri kita itu tidak sesolehah istri Nabi, istri sahabat, istri tabi'in, istri ulama. And don't try it at home. Apalagi disandingkan seperti guru spiritual di Karawang sana, 3 kanan 3 kiri. Masya Allah, Rabbana ma khalaqta hada batila. Jadi walhasil terhadap pertanyaan beliau, insya Allah. Dan rezeki itu tidak hanya dalam bentuk zahir yang kasat mata, harta, keturunan, punya pemimpin yang solehin, solehat. Tapi Allah masih menganugerahkan taufik dan hidayah. Itu rezeki luar biasa. Ya, saya ketemu dengan seorang ustadz yang sedang fenomenal sekarang, Gus Baha itu. Saya kepingin mendalami bagaimana analisis tafsirnya. Beliau hafidh Quran. Laisa bin nadar bil ghaib, guru. Subhanallah. Yang selama ini kita saksikan di TV itu kan, termasuk pernah waktu itu Ustadz Bahtiar Nasir itu mengetes yang seorang anak itu terganggu fisiknya itu. Tapi dia tahu di halaman berapa, baris ke berapa, ayat berapa itu. Saya sempat waktu itu nyaksikan ini. Nah itu yang terjadi. Wallahi saya menyaksikan beliau. Sangat ringan penjelasannya itu. Saya kepingin duduk di depan kayak panjenengan ini, tidak bisa. Sudah datangnya telat, saya asobahnya ma'al ghair di belakang. Ya, karena mic-nya nggak begitu jelas, saya deketin sedikit. Ya kan, dilihatin ini makhluk siapa ini atau makhluk apa nih kok datangnya telat tapi nyesak ke depan gitu. Ya kan, sangat sederhana. Karena seharusnya itu yang kita tampilkan, kesederhanaan dalam menjelaskan keagamaan kita, tapi dalam. Itu yang penting. Ya, jangan kemudian terganggu oleh fisik tampang yang kemudian terkadang mengelabuhi. Saya tutup penjelasan ini dengan 2 malam Ahad yang lalu saya berkunjung ke saudara di Cives. Ya, lewat mall apalah itu. Ya, karena pulangnya larut malam, kemudian kok ini masih ada perempuan berkerumun di sini, kata saya. Saya deketin, "Assalamualaikum, Mbak." Ish, bukan. Saya mas. Kok gede benar suaranya, kan saya. Itu fisiknya subhanallah. Andai lalat nempel mungkin keseleo itu.
Jamilah, Jumala, cakep. Ternyata fisiknya sebelah, aslinya sebelah yang lain. Ya, makhluk jadi-jadian itu. Nah, itu yang saya maksud, jangan terkecoh dengan fisik. Terakhir beliau tanya tadi, kapan kalau ditanya afdol untuk beristighfar, jika mengutip satu hadis qudsi, itu afdolnya fi thulutsayil awakhir, sepertiga malam terakhir. Nanti di buku ini ada Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, hatta akhir. Itu didawamkan. Berapa? Karena memang Rasulullah, kalau dalam hadisnya itu yang saya tahu, istighfar Rasul itu 70 kali. Dalam hadis lain mi'ata marrah, 100. Tapi karena saya merasa bahwa saya jauh ke ubun-ubun dari kualitas Rasul, fanu aksir, maka kita harus perbanyak. Ya, kayak tadi saya pakai Honda 90, setengah jam saya ngajar karena sangat hati-hati begitu, dibanding dengan Vixen yang on fire begitu sekali, geber aja mungkin ya sederhananya sampai. Maka biar saya sampainya sama, bagaimana caranya? Saya kan motor tua lah. Ya, ini motor kekinian. Ya, berangkat betul, preventif gitu. Ya, berangkat duluan. Biar kita bisa ngejar Rasul yang 70 kali istighfarnya, yang mi'ata marrah 100 kali. Maka biar kekejar walaupun kelihatannya memang sulit begitu. Bagaimana caranya kita mengejar istighfar Rasul? Perbanyak, baik secara kuantitas dan kualitas. Kuantitas, masukkan ke dalam hati, fahami istighfar itu. Ya, sayangi bahwa kalau kita maksiat itu secepat gampang pahala kita habiskan. Ya, makanya kami sudah tidak mau lagi aktivitas ikut di A, walaupun ini jaketnya, saya tetap menghargai pemberinya. Majelis Ulama Republik Indonesia dikasih, ya. Tetap saya tidak berkenan, kata saya, berkumpul. Kenapa Ustaz, katanya? Ya, saya tadi itu mencari aman. Iya, mencari aman. Wallahu a'lam. Masih ada apa cukup? Dhaif kal mayyit. Tamu itu seperti mayit. In tudfan fasya'a wa in lam tudfan fasyi'ta. Jadi mayit itu bisa segera dikuburkan atau ditunda penguburannya. Ya. Kata panjenengan, sudah Ustaz, pulang saja. Pulang saya. Saya punya guru nih. Saking adab-adaban itu kan, dalam teori balaghah itu al-adabu yu'awwal bil ilmi. Adab itu harus didahulukan dibanding ilmu. Datang sekali beliau, kalau dalam kategori muhaddis itu seperti Ibnu Hajar al-Asqalani lah. Hafidh kan? Kan Ibnu Hajar ada dua, ada al-Asqalani, ada al-Haytami. Guru berkunjung ke kami murid. Assalamualaikum. Ya, karena saya tahu beliau mau datang, saya bukakan pintu. Saking senangnya guru datang, saya sudah siapkan makanan. Pokoknya nama cai, cau, cuek lah begitu ya. Cai itu berarti air, cau itu berarti hidangan snack-snack gitu, cuek itu berarti makanan berat. Saya izin dulu guru, saya ke belakang sebentar, saya bawa makanan. Kurang lebih sekitar 5 menitan begitu, saya balik, kok masih berdiri di depan pintu. Saya cium tangan lagi. Ahlan wa marhaba ya Sidi, kata saya, silakan duduk. Baru mau duduk, saya sempat tanya, guru, kenapa kok enggak langsung duduk? Antum la tasmahuli an ajlisa. Orang ente enggak nyuruh duduk. Sebegitunya. Maka pertanyaannya,
Ini panitia udah mempersilahkan minum nggak? Saya agak lupa nih, saya minum kan, saya agak lupa, maka saya nggak teruskan, gitu. Oh sudah, gitu. Kita kan kurang warok di wilayah itu, gitu. Kurang warok di wilayah itu. Ya, makanya ada candaannya, Ustaz. Boleh enggak, kata ini fikih, boleh enggak menjima istri sedangkan istri in the known? Penjenengan mungkin pulang dari sip berapa itu pulang malam itu? Ya, karena mungkin ada bisyarah, nazar, ngelihat di perjalanan itu mendatangkan syahwat, segera ta'ajjul, segera bawa kendaraannya ke rumah, ngelihat istri tidur, itu kan. Bagaimana hukumnya Ustaz, katanya? Istri saya enggak saya bangunin, saya eksekusi, katanya. Maka Imam Ramli makruh. Itu kitabnya namanya Al-Bajuri fi Syarhi lil Imam Al-Bajuri, makruh. Kenapa? Karena enggak ngasih tahu. Kan laki-laki enggak perlu izin, cukup memberitahu. Di wilayah ini saya matikan mic-nya. Kan lebih baik meminta izin daripada meminta maaf. Atau lebih baik minta maaf dibanding minta izin? Kayaknya minta maaf ya. Jadi Imam Ramli jelaskan dalam Al-Bajuri, kasih tahu. Ya, kan nggak tahu Ustaz syahwat kapan. Proposal saja setiap hari. Mah, ini namanya dalilul ijmali. Ya, mah, nanti kalau aku pulang, aku ingin, ya sudah aku kasih tahu ya. Kan dia siap-siap. Ya, menyiapkan segala sesuatunya lah, menyangkut dirinya gitu. Ya, Imam Ramli jelaskan makruh. Makruh itu nuksanul thawab. Dapat mengurangi kadar pahala. Itu. Makanya saddidu wa qarribu. Ya, kalau kita nggak bisa percis seperti Rasul, ya dekat-dekatlah kita ikhtiar. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Saya tidak terpengaruh oleh gaya tasyahudnya hadirin, tapi karena wallahi betul saya pegal begitu, maka dasar itulah yang kemudian saya minta izin untuk sudahi. Terima kasih kesempatan ini. Jika satu waktu kemudian diberi kesempatan, insyaallah kita lanjutkan silaturahmi kita seperti ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina warsyudna ila sabilikal mustaqim wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'afwa minkum, mohon maaf khilaf salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.